Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana posisi tangan ketika takbiratul ihram di dalam sholat dan juga pada beberapa tempat yang lain di dalam sholat. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini hukumnya adalah sunnah atau mustahab yang disukai. Jadi bukan wajib. Sehingga ketika ada seseorang yang sholat ketika takbiratul ihram dia tidak mengangkat kedua tangannya, sholatnya tetap sah, tetapi dia meninggalkan sunnah. Dalam syarah Sahih Muslim kata Imam An-Nawawi, ajma'atil ummah ala istihbabi raf'il yadaini 'inda takbiratil ihram. Umat ini sepakat bahwa mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram hukumnya adalah mustahab. Ini yang pertama ya, hukumnya mustahab atau sunnah, bukan wajib. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa mengangkat tangan di dalam sholat ini itu ada pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku', yang ketiga ketika bangkit dari ruku', dan yang keempat adalah ketika berdiri dari rakaat kedua atau tahiyat awal untuk sholat yang 3 atau 4 rakaat. Tetapi yang tadi itu menurut mayoritas ulama atau jumhur ulama. Tetapi ada juga yang mengatakan, sebagian kecil ulama ya, sebagian pendapat mengatakan bahwa mengangkat tangan itu hanya ketika takbiratul ihram saja. Adapun selain takbiratul ihram tidak mengangkat tangan lagi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Al-Bara' bin Azib di sana dikatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina iftataha sholata thumma lam yarfa'huma hatta yansharif. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat dua tangannya ketika membuka sholat atau memulai sholatnya. Kemudian setelah itu beliau tidak mengangkatnya lagi sampai selesai. Sampai sholat selesai Nabi tidak mengangkat tangannya lagi. Jadi ada pendapat yang mengatakan mengangkat tangan itu hanya ketika takbiratul ihram saja. Sehingga kalau kita melihat ada orang setelah atau mau ruku' atau bangkit dari ruku' enggak mengangkat tangan lagi, memang ada pendapat yang mengatakan demikian pada sebagian mazhab. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya mengangkat tangan ketika sholat itu ada perbedaan pendapat ya. Atau bisa dikatakan ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama adalah mengangkat tangan secara mutlak, ya pokoknya mengangkat tangan begitu saja. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Abu Dawud dari Nafi' Maula Ibnu Umar, kata Nafi' bahwa Ibnu Umar itu dia idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min raka'ataini rafa'a yadayhi. Ibnu Umar itu dia kalau sholat dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, disebutkan hanya mengangkat dua tangannya saja, tidak ada tambahan. Kemudian ketika mau rukuk dia mengangkat dua tangannya, dan ketika dia bangkit dari rukuk, maaf disebutkan di sini, dan ketika dia mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, ya kalau di dalam riwayat lain dikatakan bangkit dari rukuk ya. Di sini dikatakan dan ketika dia mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, dia mengangkat dua tangannya, dan begitu pula ketika berdiri dari rakaat yang kedua dia juga mengangkat tangannya. Ini hadis marfu ya, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nafi', Ibnu Umar itu ketika sholat ya mengangkat dua tangannya gitu saja, tidak ada batasan mengangkat tangannya sampai seberapa tinggi apa. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini, ketika sholat seseorang takbiratul ihramnya atau dia mengangkat dua tangannya pada posisi yang lain di dalam sholat, dia
mengangkat tangannya sekedarnya. Kadang kita lihat ada yang di dada, ada yang lebih rendah dari itu, atau mungkin ada yang tinggi. Yang penting dia mengangkat tangan, maka itu sudah termasuk dalam pendapat yang pertama ini, bahwa ketika takbiratul ihram tangan yang diangkat, ya mengangkat tangannya posisinya ya yang penting dia mengangkat tangannya, tidak ada batasan setinggi apa. Kemudian pendapat yang kedua adalah mengangkat tangan sejajar dengan pundak, ya al-katifain atau al-mankibah, ya mangkib ini pundak. Dalam hadis ini juga dari Ibnu Umar juga, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sana disebutkan bahwa Ibnu Umar itu sholatnya ketika dia bertakbir atau takbiratul ihram itu rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi, mengangkat dua tangannya sampai kedua tangan ini, ya, itu sejajar dengan dua pundaknya. Nah, dua pundaknya ini pun juga para ulama dia berbeda pendapat, artinya tidak satu kata. Ada yang di depan begini pundak, ada yang ke samping begini, sama-sama pundak kan, ya kan? Mau yang di depan atau yang di samping, yang penting dia sejajar dengan pundak, itu masih masuk dalam makna pendapat yang kedua ini, sejajar dengan pundak, mangkibah, ya, dua pundak ini. Kemudian pendapat yang ketiga sejajar dengan telinga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Malik bin Al-Huwairits, kata Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena idza kabbara rafa'a yadayhi. Nah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau takbir, maksudnya takbiratul ihram, itu mengangkat dua tangannya hatta yuhadi bihima udunaihi, sampai keduanya itu sejajar dengan telinganya. Nah, sejajar dengan telinganya ini juga bisa begini seperti disebutkan dalam hadis lain, hatta hadata furu'a udunaihi, sampai ya, masih dari Malik bin Al-Huwairits juga, tapi dalam riwayat An-Nasa'i itu ujung-ujung tangan ini, ujung jari-jari tangan ini sampai di bagian atas telinga. Jadi begini, bagian atas telinga. Bisa agak dekat, bisa juga agak jauh, tapi sejajar dengan telinga. Dan juga kalau menurut riwayat yang lain dari Wa'il bin Hujr, itu dikatakan di sana bahwa dua jempolnya ini yarfa'u ibhamaihi fi sholati ila syahmati udunaihi, mengangkat dua jempolnya ini itu sampai mendekati anak telinganya, ya, anak telinga, tidak nempel. Tidak ada hadis yang mengatakan jempolnya itu nempel, tidak ada, tapi dia mendekati, sejajar dan mendekati dengan atau mengarah ke anak telinga, sehingga seperti ini kurang lebih, dekat dengan telinga tapi nggak nempel, dekat dengan telinga, ya. Seperti ini. Jadi tadi pendapat pertama adalah yang penting mengangkat tangan. Kemudian yang kedua sejajar dengan pundak, bisa begini, bisa begini. Kemudian pendapat yang ketiga ini sejajar dengan telinga. Hadis pertama mengatakan sejajar dengan telinga itu ujung tangannya, sehingga yang bisa begini, bisa agak jauh, sejajar dengan atas telinga ini, ujung-ujung jari. Ada juga di yang lain yang dari Wa'il bin Hujr, kalau yang pertama tadi dari Malik bin Al-Huwairits, itu jempolnya yang mendekati atau sejajar dengan atau mengarah ke anak telinga, ya, bisa mendekati begini tapi nggak nempel. Tidak ada hadis yang mengatakan nempel, ya. Jadi saya juga tidak mengatakan yang ini nempel juga salah, tapi yang jelas tidak ada hadisnya. Bisa mendekati anak telinga, bisa juga agak jauh, ya. Bisa juga di depannya begini mendekati anak telinga. Yang penting dia adalah mendekati ke dia sejajar dengan telinga, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pendapat yang keempat adalah lebih tinggi dari telinga sejajar dengan kepala. Lebih tinggi dari telinga sejajar dengan kepala. Seperti hadis dari Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri untuk sholat, beliau itu rafa'a yadaihi maddan, mengangkat dua tangannya maddan. Nah, maddan ini dia mempunyai arti, ada yang menerjemahkan, sebagian ulama itu merenggangkan jari-jarinya, mengangkat dua tangannya dengan merenggangkan jari-jarinya, tidak terlalu lebar, ya, dan juga tidak menempel begini, tapi biasa, hanya merenggangkan seperti ini saja.
Itu makna yang pertama dari kata maddan, mengangkat dua tangannya maddan dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian ada juga yang memaknai maddan itu adalah al-maddu bi makna al-jari atau ar-rafa ya, bi makna al-jari abi raf'i. Mad itu dia punya makna mengangkat atau menjulurkan ya, mengangkat atau menjulurkan. Seperti kata Imam Asy-Syaukani bahwa maksud dari hadis ini maddan adalah mengangkat tangannya itu sampai kepala. Ini kepala ya, ini telinga. Jadi sampai kepala begini. Mungkin dia lebih tinggi dari posisi yang tadi. Lebih tinggi dari posisi yang sebelumnya telinga, tapi ini lebih tinggi ke arah telinga. Kalau disebut kata Imam Ibnu Abdul Bar sebagaimana yang dinukil oleh Imam Abu Thaib Abadi dalam Aunul Ma'bud syarah syarah Abu Dawud, di sana dikatakan dia madil yadaini itu merenggangkan atau mengangkat dua tangannya adalah fauqal udunaini ma'ar ra'si, di atas dua telinga bersama kepala atau dekat atau di atas telinga tapi dia masih di sekitar kepala ini. Jadi di atas telinga itu bisa juga di atasnya, tapi yang jelas dia ini telinga di atasnya, ya. Makna dari maddan ini. Jadi hadis Abu Hurairah yang mengatakan Nabi ketika bertakbir beliau yarfa'u yadahi maddan, mengangkat dua tangannya maddan. Mad ini punya tiga makna tadi. Ada yang mengatakan yang penting ya dia merenggangkan jari-jarinya tidak terlalu mepet dan tidak terlalu lebar. Kemudian makna kedua adalah dia mengangkatnya menjulurkan saja begitu ke atas ya, ke arah kepala. Kemudian ada juga yang dia lebih tinggi lagi di atas telinga seperti pendapat Imam Ibnu Adil Bar ya, fauqal udhunaini, namanya fauqa itu di atas, memaknakan hadis ini sehingga kadang-kadang kita melihat orang takbiratul ihram itu tangannya agak tinggi seperti ini. Tapi ini semua adalah interpretasi dari hadis dan ini adalah pendapat. Kita bisa mengambil pendapat mana saja yang kita merasa cocok dengannya. Kita bisa yang penting mengangkat tangan depan atau ke samping atau sejajar dengan telinga, bisa mendekati, bisa agak jauh, bisa juga lebih tinggi dari itu. Ini semua ada dalilnya, ada dasarnya dan bisa kita amalkan. Berikutnya yang juga perlu kita ketahui berkaitan dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini adalah kapan kita mengucapkan Allahu Akbar-nya. Di sini ada tiga cara ya. Yang pertama adalah mengucapkan takbir dulu baru mengangkat tangan ya. Allahu Akbar. Ya, mengangkat takbir dulu baru mengangkat tangan. Cara yang kedua adalah mengangkat tangan dulu baru mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Oke. Cara yang ketiga berbarengan, mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar, gitu ya. Allahu Akbar. Berbarengan ya. Ada tiga cara, semuanya bisa dipraktikkan, semuanya bisa diamalkan. Pemirsa, demikian berkaitan dengan bagaimana posisi kita mengangkat tangan ketika sholat saat takbiratul ihram dan pada posisi-posisi yang lain. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.